Apa jadinya kalau Indonesia tiba-tiba kehilangan satu pulau? Bisa-bisa negara kepulauan terbesar dunia cuma tinggal sedikit. Perkenalkan, kami dari Kelompok 5 akan membahas wawasan Nusantara dan geopolitik sebagai pilar keutuhan NKRI. Disimak ya. Baik, perkenalkan nama saya Rai Adi Nuripai dengan akhir NPM 077. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengertian wawasan Nusantara dan peran wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada pengertian wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan yang sangat beragam. Cara pandang ini menekankan pentingnya persatuan, kesatuan, serta keutuhan wilayah agar seluruh potensi bangsa dapat bergerak menuju tujuan nasional. Dalam berbagai literatur ahli dan dokumen negara, wawasan Nusantara dianggap sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam menjaga kebinekaan. Bagi kita sebagai mahasiswa, pemahaman wawasan Nusantara membantu melihat Indonesia secara utuh, tidak hanya dari sisi geografis, tetapi juga sosial, budaya, ekonomi, serta politik. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Sanar Ebiansa dengan akhiran NPM 093. Di sini saya akan membacakan materi tentang unsur-unsur wawasan Nusantara dan asas wawasan Nusantara. Yang pertama ada unsur-unsur wawasan Nusantara. Unsur-unsur wawasan Nusantara terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada wadah atau kontor. Wadah dapat diartikan sebagai tempat dalam berbagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada isi atau konten. Implementasi dan pengembangan pengetahuan tentang tujuan dan berdirinya negara Indonesia. Yang ketiga dan yang terakhir ada tata laku atau konduk. Tata laku merupakan sebuah output dari semangat adanya wadah dan isi dalam unsur wawasan Nusantara. Tata laku dapat diukur dari berbagai aspek, antara lain tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Yang selanjutnya ada asas-asas wawasan Nusantara. Asas dalam wawasan Nusantara ada beberapa, yaitu yang pertama, kepentingan atau tujuan yang sama. Berbagai bentuk kepentingan di Indonesia harus dilandasi atau mengacu pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan individu atau kelompok. Yang kedua ada keadilan. Segala kebijakan atau peraturan yang ditetapkan di Indonesia pada dasarnya berdasarkan dari kebutuhan seluruh lapisan rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang ketiga ada kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran dan keterbukaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan stabilitas negara Indonesia. Kejujuran dan keterbukaan merupakan modal bagi negara Indonesia dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Yang keempat ada solidaritas. Solidaritas atau kebersamaan merupakan aspek yang penting dalam terwujudnya integrasi bangsa. Yang terakhir ada kerjasama. Kerjasama yang sehat dalam bingkai kebinekaan sangat penting dalam upaya mewujudkan rasa persatuan dan rasa kesatuan bangsa. Baik, sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Rifki Dewandika, nomor NPM akhir saya 2570 111 11049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang geopolitik Indonesia dan fungsi wawasan Nusantara. Nah, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, fungsi wawasan Nusantara tergambar melalui kontribusinya dalam membina karakter kebangsaan serta mengarahkan cara pandang masyarakat terhadap tantangan multidimensi zaman. Fungsi tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut. Nah, yang pertama, menumbuhkan nasionalisme. Wawasan Nusantara meneguhkan rasa cinta tanah air dengan landasan kesadaran geografis bahwa Indonesia adalah satu ruang hidup bersama yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Lalu yang kedua, memahami nilai-nilai keindonesiaan. Fungsi ini mengarahkan masyarakat untuk menggali nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, persatuan, dan keadilan yang bersumber dari Pancasila dan kebudayaan Nusantara. Pemahaman nilai keindonesiaan membantu bangsa tetap berakar pada jati dirinya di tengah perubahan global. Lalu yang ketiga, mengutamakan kepentingan nasional. Wawasan Nusantara memberi pedoman bahwa setiap kebijakan, terutama dalam hubungan internasional dan pengelolaan sumber daya strategis, harus berorientasi pada keselamatan, kesejahteraan, serta martabat bangsa. Prinsip ini menjaga Indonesia tidak menjadi objek eksploitasi pihak luar, melainkan aktor yang menentukan arah masa depannya sendiri. Lalu yang ketiga, membentuk kepribadian bangsa yang utuh.
Dengan menyatukan keragaman etnis, budaya, agama, dan wilayah dalam satu kesadaran bangsa, wawasan Nusantara menciptakan kepribadian bangsa yang kuat, stabil, dan berkarakter. Integritas ini memperkuat ketahanan nasional karena identitas kolektif yang kokoh dapat menjadi benteng terhadap disintegrasi sosial. Lalu yang kelima, mewujudkan kehidupan bangsa yang harmonis. Fungsi harmonisasi tercipta melalui pengelolaan perbedaan secara adil dan proporsional. Kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan diupayakan berjalan selaras agar tidak ada kesenjangan atau kecemburuan antar daerah. Hasilnya adalah stabilitas dan kohesi sosial yang menjadi modal penting pembangunan nasional. Lalu yang terakhir, menjadi filter terhadap pengaruh globalisasi. Arus globalisasi membawa peluang sekaligus ancaman. Wawasan Nusantara berperan sebagai mekanisme seleksi agar berpengaruh eksternal yang masuk sesuai dengan nilai Pancasila dan tidak menggerus kedaulatan budaya, ekonomi, maupun politik bangsa. Dengan seperti itu, Indonesia tetap terbuka tetapi mampu mempertahankan jati diri dan kepentingan nasionalisnya. Selanjutnya, di sini ada peran-peran wawasan Nusantara. Peran yang pertama yaitu sebagai penyatu bangsa, di mana wawasan Nusantara berfungsi menyatukan seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Cara pandang ini menegaskan bahwa seluruh warga negara tetap bagian dari satu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada peran sebagai arah kebijakan nasional, di mana wawasan Nusantara menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan negara agar selalu berorientasi pada kepentingan persatuan dan keadilan bagi seluruh wilayah Indonesia. Peran yang ketiga yaitu peran sebagai landasan geopolitik, di mana wawasan Nusantara memberikan cara pandang bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang strategis, sehingga kebijakan luar negeri dan pertahanan harus menjaga kedaulatan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Peran yang keempat yaitu sebagai manajemen keragaman, di mana cara pandang ini membantu pemerintah dan masyarakat mengelola keragaman budaya sehingga menjadi kekuatan bukan sumber dari permasalahan atau konflik. Peran yang terakhir yaitu peran sebagai pendekatan atas ancaman, di mana wawasan Nusantara memberi dasar dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar dengan tetap menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Sekian, terima kasih. Geopolitik Indonesia berpijak pada pandangan bahwa posisi geografi, kekayaan alam, serta keragaman sosial kultural Nusantara merupakan modal strategis untuk mewujudkan tujuan nasional. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, di sini ada perkembangan geopolitik Indonesia. Tantangan global meningkat, globalisasi, terorisme, radikalisme, kerusakan lingkungan, dan revolusi industri 4.0. Indonesia perlu memperluas antisipasi geopolitik terhadap isu transnasional. Wawasan Nusantara menjadi dasar geopolitik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menolak ekspansionisme. Posisi geografis Indonesia strategis, berpotensi menjadi jalur alternatif global dan kekuatan baru kawasan. Geopolitik Indonesia telah dibangun sejak Sumpah Pemuda sebagai dasar persatuan bangsa. Kondisi geografis memengaruhi kebijakan keamanan nasional dan potensi bencana. Unsur pokok wawasan Nusantara, kesatuan wilayah, bangsa, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Tantangan utamanya ada separatisme seperti GAM, UPM, RMS, konflik komunal, dan masalah perbatasan atau pulau terluar. Sebelum melanjutkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfitria dengan AIR NPM 257011111011. Di sini, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang hubungan wawasan Nusantara dan geopolitik Indonesia.
Hubungan wawasan Nusantara dan geopolitik Indonesia yaitu saling melengkapi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menguatkan rasa persatuan, sedangkan geopolitik Indonesia berfungsi sebagai langkah praktis dalam menjaga dan mengelola wilayah. Artinya, wawasan Nusantara memberi arah dan nilai, sementara geopolitik menjalankan strategi nyata. Kalau misalkan diumpamakan dalam bidang teknik sipil, wawasan Nusantara seperti pondasi yang berisi nilai dan cara berpikir. Sementara, geopolitik Indonesia seperti bangunan yang dibangun di atas pondasi itu. Tanpa wawasan Nusantara, strategi geopolitik akan kebingungan arah. Sementara, tanpa geopolitik, wawasan Nusantara hanya jadi teori tanpa tindakan. Penerapan dari wawasan Nusantara dan geopolitik yaitu pada Deklarasi Juanda 1957 yang menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini juga diperkuat dalam UNCLOS 1985 sehingga wilayah laut Indonesia diakui dunia. Adapun dampak kebijakan geopolitik yang pertama yaitu pemerataan pembangunan antar wilayah. Geopolitik mendorong pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi juga di wilayah timur, daerah terpencil, dan pulau-pulau kecil. Tujuannya agar semua wilayah merasakan hasil pembangunan secara adil. Yang kedua, penguatan konektivitas antar pulau. Karena Indonesia negara kepulauan, geopolitik memprioritaskan pembangunan sarana transportasi seperti tol laut, bandara, pelabuhan, dan jembatan. Hal ini membuat distribusi barang dan mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, pengamanan wilayah perbatasan. Geopolitik menekankan pentingnya menjaga batas negara di darat, laut, dan udara. Contohnya pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN, patroli laut, dan pengawasan ruang udara untuk mencegah pelanggaran batas. Yang keempat, penguatan pertahanan laut dan udara. Karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut, geopolitik membuat Indonesia fokus memperkuat TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Tujuannya menjaga jalur pelayaran, mencegah pencurian ikan, dan mengawasi aktivitas asing. Yang kelima, pembangunan daerah terluar dan tertinggal. Wilayah terluar seperti Natuna, Papua, dan pulau-pulau perbatasan diprioritaskan dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mencegah ketimpangan serta memperkuat keberadaan Indonesia di daerah strategis. Yang keenam dan juga poin terakhir yaitu pengakuan internasional terhadap wilayah Indonesia. Melalui Deklarasi Juanda dan pengakuan dari UNCLOS 1982, wilayah laut Indonesia yang dulunya terpisah-pisah kini diakui sebagai satu kesatuan. Dampaknya, kedaulatan Indonesia menjadi lebih kuat secara hukum internasional. Dan yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Nah, yang terakhir ada strategi geopolitik Indonesia dalam menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Strategi ini berlandaskan pada wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan wilayah serta persatuan bangsa. Yang pertama, strategi ini dilakukan melalui penguatan pertahanan maritim. Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan laut, pertahanan dan keamanan maritim menjadi sangat penting untuk melindungi kedaulatan negara. Selanjutnya adalah pemerataan pembangunan nasional yang bertujuan mengurangi kesenjangan antar wilayah agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata. Kemudian, diperlukan penguatan identitas nasional dan integrasi sosial budaya, agar keberagaman bangsa tidak menjadi pemecah, tetapi justru menjadi kekuatan. Strategi lain yang juga penting adalah pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar untuk mencegah ancaman dari luar serta menjaga stabilitas wilayah. Indonesia juga menerapkan politik luar negeri bebas aktif, yang berarti Indonesia tidak memihak pada kekuatan tertentu, namun tetap aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Akhirnya, seluruh strategi ini memiliki tujuan utama, yaitu menjaga keutuhan NKRI di tengah dinamika global yang terus berubah dan penuh tantangan.
Wawasan Nusantara menyatukan kita, geopolitik melindungi kita, Indonesia ada karena kita menjaganya. Sekian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.